البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil kaidah yang keempat. Apa itu? Abdurrahman. Nah, kullu sifatin min sifatillah فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: هل هي حقيقة ولماذا؟ وهل يجوز تكييفها ولماذا؟ وهل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ Baik. Nah, pada pembahasan tersebut kemarin kita telah membaca tentang dua istilah, yaitu takyif dan tamtsil berarti. Karena pada pertanyaan pertama yang diarahkan kepada setiap sifat, jawabannya apa? Hendak Hanif. Pada pertanyaan pertama yang diarahkan pada setiap sifat-sifat Allah, jawabannya nah, apakah sifat tersebut sifat yang hakiki? Maka jawabannya iya, setiap sifat itu kita katakan sifat tersebut adalah sifat yang hakiki. Ala haqiqatiha laisa bimajaz, bukan majaz. Kemudian untuk jawaban pertanyaan kedua, Pak Hamzah. Tidak boleh kita mentakyif sifat apapun dari sifat-sifat Allah. Apa makna mentakyif? Kemarin secara mudahnya Abdurrahman, membagaimanakan suatu sifat. Tidak boleh kita membagaimanakan suatu sifat dari sifat-sifat Allah. Kenapa? Hendak Jabir. Karena akal tidak mungkin mengetahui kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, alasan yang lain Muhammad Aceh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu tentangnya. Baik, padahal untuk mengetahui suatu kaifiyah itu tidak mungkin kecuali dengan tiga cara: melihat zat tersebut, atau melihat yang sama, atau dengan berita yang benar tentangnya. Dan semua itu kita tidak mendapati terkait sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mungkin untuk menetapkan kaifiyahnya. Baik. Apakah berarti kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaifiyahnya? Hendak syukran. Ketika kita dilarang untuk mentakyif, apakah ini berarti bahwasanya sifat Allah itu tidak ada kaifiyahnya? Baik. Nah, kita katakan setiap sifat itu ada kaifiyahnya.
Mesti ada kaifiyahnya, akan tapi kita tidak mengetahui kaifiyah bagaimananya tersebut. Paham? Kaifiyah suatu sifat mesti ada. Sebagaimana keadaan di surga, taruhlah. Keadaan nikmat di surga, kaifiyah nikmat itu ya ada. Tapi kita tidak mengetahui bagaimananya nikmat tersebut. Demikian pula di sini, setiap sifat dari sifat-sifat Allah ada kaifiyahnya. Maka penafian kaifiyah maksudnya adalah penetapan kaifiyah yang kita tetapkan untuk suatu sifat dari sifat-sifat Allah. Karena kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Kemudian jawaban pertanyaan ketiga Pak Mujahid. Yang keras. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Apa dalilnya ini, Muhammad Bengkulu? Baik, ini 3 ayat diingat-ingat yang menjadi dalil pokok bahwasanya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, berarti ada 2 istilah, kawan. Penetapan kaifiyah suatu sifat itu diistilahkan takyif. Dan penyamaan sifat Allah dengan sifat makhluk itu namanya tamtsil. Nah, sekarang perbedaan antara tamtsil dan takyif apa? Perhatikan. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wal farqu baina at-tamtsil wa at-takyif anna at-tamtsila dzikru kaifiyatis sifati muqayyadatan bimumathil. Dzikru kaifiyatis sifati muqayyadatan bimumathil. Wa takyif dzikru kaifiyatis sifah ghaira muqayyadatin bimumathil. Perbedaannya sesungguhnya untuk tamtsil yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu kan menyebutkan kaifiyah dari suatu sifat yang apa? Yang dikaitkan dengan sesuatu yang menyamainya. Ya kan? Misalnya, seorang menyamakan sifat murka Allah dengan marahnya makhluk. Disamakan ini. Berarti apa? Dia menetapkan kaifiyah sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang menyamainya yaitu apa? Manusia. Paham? Ini namanya tamtsil, penyamaan. Berarti dari sini kita ketahui bahwasanya tamtsil itu mesti apa? Masuk dalam istilah takyif. Setiap tamtsil mesti apa? Takyif. Kenapa? Karena tamtsil itu penyebutan kaifiyah suatu sifat dengan adanya sesuatu yang menyamainya. Berarti ada penetapan kaifiyah, berarti itu takyif. Berarti kullu tamtsilin takyifun. Semua tamtsil itu takyif. Sedangkan takyif dzikru kaifiyatis sifati ghaira muqayyadatin bimumathil. Sedangkan takyif itu adalah penyebutan kaifiyah suatu sifat yang tidak dikaitkan dengan mumathil. Ini kalau mungkin. Ya, kalau mungkin apa? Untuk akal kita menghayalkan sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Makanya para ulama mengatakan, nah, bagaimanapun juga akal tidak akan mampu untuk menetapkan sesuatu tanpa mumathil.
Akal kita ini bisa menggambarkan kan karena apa? Karena ada sesuatu yang pernah dilihatnya. Baik. Misal tamtsil an yaqul al-qail, atau untuk yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, berarti ini kalau dituntut untuk menetapkan perbedaannya. Kalau tamtsil berarti penetapan kaifiyah satu sifat tapi ada kaitannya dengan sesuatu yang disamakan dengannya, sedangkan takyif penetapan kaifiyah satu sifat tanpa ada kaitan dengan sesuatu yang disamakan dengannya. Berarti membayangkan sesuatu yang tidak ada yang menyamainya. Contoh misal tamtsil an yaqul al-qail yadullahi kayadil insan wal iyadu billah. Contoh tamtsil yaitu seseorang mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia. Ini jelas menetapkan kaifiyah tangan Allah disamakan dengan apa? Kaifiyah tangan manusia. Ini mumatsil, orang yang melakukan tamtsil. Dan ini kufur. Wa mithalut takyif, dan contoh takyif adalah an yatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan la mathila laha fi aidil makhluqin. Contoh takyif yaitu seorang menghayalkan untuk tangan Allah Subhanahu wa taala suatu kaifiyah tertentu yang tidak ada sesuatu yang menyamainya pada tangan-tangan para makhluk. Nah, ini penghayalan ini, kawan. Penghayalan, dia hayalkan ketika ada penetapan tangan bagi Allah, dia hayalkan kaifiyah tangan ini dalam benaknya dengan sesuatu yang tidak ada yang menyamainya dari tangan para makhluk. Nah, ya seperti ini fala yajuzu hadat takhayyul, maka tidak boleh penghayalan yang seperti ini. Ini pun menurut pendapat seandainya akal itu mampu untuk menghayalkan sesuatu yang yang tidak ada yang menyamainya dari kalangan makhluk. Tapi sebagian mengatakan tidak mungkin akal untuk menghayalkan sesuatu yang tidak ada sesuatu yang menyamainya. Bagaimanapun juga akal hanya mampu menghayalkan sesuatu hal yang pernah dilihat. Cuman terkadang dia tarkib saja. Dia gabung-gabung. Contoh misalnya anak kecil menggambarkan misalnya monster dan seterusnya. Ini kan misalnya kaki ini kaki kayak kaki kadal, kemudian tapi besar ini dan itu di angan-angan di benaknya. Daim, kemudian tangannya seperti tangan kera ini dan itu besar dan itu dan seterusnya. Ini kalau mereka misalnya seseorang menggambarkan sesuatu yang namanya monster misalnya. Daim, tapi kalau diperhatikan tidak keluar penggambaran itu ya dari mumatsil, dari sesuatu yang menyamainya yang ada pada makhluk. Tapi taruhlah akal ini menghayalkan sesuatu yang tidak ada yang sama pada makhluk. Itu dikatakan takyif. Tapi bagi yang berpendapat tidak mungkin akal untuk menetapkannya, maka setiap takyif masuk dalam tamtsil. Dan setiap tamtsil masuk dalam takyif. Tapi intinya jelas. Kita dilarang ikhwan untuk membagaimanakan suatu sifat. Apakah pembagaimanaan itu ada kesamaan dengan para makhluk berarti masuk dalam tamtsil, atau pembagaimanaan itu tidak ada yang sama yang ada pada para makhluk. Sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat.
fima naruddu bihi 'alal mu'attilah. Al-qa'idatur rabi'ah fima naruddu bihi 'alal mu'attilah. Kaidah yang keempat yaitu pada perkara yang kita membantah dengannya kelompok mu'attilah. Siapa itu kelompok mu'attilah? Al-mu'attilah humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illah. Mu'attilah mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik satu atau lebih atau semuanya bahkan. Intinya dia mengingkari suatu nama dari nama-nama Allah. Au sifatih, atau mengingkari suatu sifat dari sifat-sifat Allah. Wa yuharrifuna an-nususa 'an dhahiriha, dan mereka memalingkan nas-nas dari zahirnya. Wa yuqalu lahum al-mu'awwilah, dan dikatakan untuk mereka ini yang mentakwil nas dari zahirnya dinamakan mu'awwilah, orang-orang yang mentakwil. Baik, berarti ada dua istilah di sini, akhwan. Mu'attilah ini penamaan yang umum untuk semua firqah yang dia menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah, baik menolaknya keseluruhan seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, atau menolak sebagian dari sifat-sifat Allah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan yang lainnya. Kemudian juga masuk dalam cakupan Mu'attilah mereka-mereka yang memalingkan nas dari zahirnya. Kenapa, akhwan? Karena orang yang memalingkan nas dari zahirnya mesti dia tidak menetapkan sifat yang hak. Ya, dia tidak menetapkan sifat yang hak. Kemudian dia tetapkan makna yang lain yang disebutkan mu'awwilah, dan lebih bagus lagi muharrifah. Karena takwil ada makna yang lain, akhwan, selain makna yang diinginkan di sini. Karena sebab terkadang takwil itu bermakna tafsir, sedangkan di sini takwil yang diinginkan adalah makna tahrif. Baik. Perhatikan tentang Mu'attilah ini, wahumul Jahmiyatu wal Mu'tazilatu wal Asy'ariyah. Fal Jahmiyatu angkarul asma'a was sifati. Mereka ini, akhwan, Mu'attilah yang mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah baik sebagian atau keseluruhannya. Yaitu kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Adapun Jahmiyah mereka mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wal Mu'tazilah athbatul asma'a wa angkarus sifati. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama bagi Allah tapi mengingkari sifat. Jadi mereka menetapkan nama yang kosong dari sifat. Antum qomah di sini. Wal asy'ariyatu athbatul asma'a wa nafau sifat illa sab'an za'amu. Illa sab'an za'amu anna al-aqla dalla 'alaiha. Sedangkan Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama dan menolak sifat-sifat kecuali 7 sifat saja. Tayyib, di catatan kaki dilihat. Tayyib. Nah, kenapa kok menetapkan cuma 7 ini? Za'amu anal aqla dalla 'alaiha. Mereka menyangka bahwasanya akal menunjukkan penetapan sifat-sifat ini. Wa hiya majmu'atun fi hadzal bait, dan 7 sifat itu terkumpul dalam bait ini. Hayyun, muridun, qadirun, 'allamu, lahu sam'u wal basaru wal kalamu. Baik.
7 sifat yang mereka tetapkan: sifat hidup, sifat iradah, sifat qudrah, sifat ilm, sifat mendengar, sifat melihat, dan sifat kalam. Kemudian dari 3 firqah ini telah kita bahas Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah dinamakan Mu'tazilah asal muasalnya kenapa? Indah wafa, asal muasal dinamakan Mu'tazilah kenapa? Nah, Mu'tazilah nisbah kepada i'tizal karena mereka apa? Asal muasalnya yaitu Wasil bin Atha, pencetus pemahaman Mu'tazilah ini. Ketika seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang pelaku dosa besar, hukumnya bagaimana? Dan keyakinan ahli sunnah, bagaimana kita ketahui bersama, pelaku dosa besar di dunia tahtal masyiah, di dunia mereka apa? Dikatakan muslimun bi kabirati, fasikun mu'minun bi imani, fasikun bi kabirati. Dikatakan punya iman tapi apa? Fasik dikarenakan dosa besarnya. Sedangkan di akhirat mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni akan diampuni, kalau tidak ya akan dihukum terlebih dahulu di neraka, baru nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Sedangkan Wasil bin Atha tidak meyakini hal tersebut. Hanya dia pergi meninggalkan majlis, Hasan Al-Basri menyendiri membuat majlis sendiri. Baik. Dan kisah ini akhwan, Wasil bin Atha padanya ibrah bagi kita. Nah, tentang ya, seorang talib yang apa? Keblinger. Baik, dengan apa? Pendapatnya sendiri sehingga terjatuh dalam kesesatan. Merasa sudah mampu, akhirnya apa? Meninggalkan bimbingan ulamanya. Kemudian dia menyendiri, akhirnya apa? Menetapkan madhab Mu'tazilah. Di dunia dikatakan manzilah bainal manzilatain. Orang tersebut hukumnya tidak mukmin, tidak kafir. Ada satu tempat di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir, tengah-tengah. Sedangkan di akhirat mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ini asal muasal Mu'tazilah. Maka semenjak itu orang-orang yang mengikuti Wasil bin Atha dinamakan apa? Hanif Mu'tazilah. Siapa tadi tokohnya? Tokoh pencetus Mu'tazilah Yahya? Wasil bin Atha Al-Ghazal. Baik. Berarti awal munculnya di masa siapa? Fatih Al-Hasan Al-Basri. Baik, masa apa berarti ini? Hasan Al-Basri masuk dalam kategori apa ini? Tabi'in. Naam. Baik, di masa tabi'in mulai munculnya. Kemudian untuk Asy'ariyah telah kita ambil juga nisbah kepada siapa Asy'ariyah? Inda Badri Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Walaupun beliau sendiri telah berlepas diri dari keyakinan tersebut. Nah, sekarang yang ketiga Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah akhwan nisbah kepada Jahm ibnu Safwan As-Samarqandi. Nisbah kepada Al-Jahm ibnu Safwan As-Samarqandi.
Dan pemahaman ini juga muncul di masa tabi'in. Dikatakan oleh Imam Zahabi tentang Jahm bin Safwan, huwa ra'sul Jahmiyah halaka fi zaman tabi'in. Wa ma 'alimtuhu rawa syai'an lakinnahu zar'a syarran 'azima. Dia mati di masa tabi'in. Aku tidak mengetahui meriwayatkan sesuatu ilmu pun, tapi dia telah menanam keburukan yang sangat besar, yaitu pemahaman Jahmiyahnya. Baik. Dan sebenarnya Jahm bin Safwan, dia bukanlah orang pertama yang berkeyakinan dengan keyakinan menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi dia punya guru. Cuman Jahm bin Safwan ini yang lebih mempopulerkan keyakinan sesat tersebut. Ya, dia punya guru namanya Ja'ad ibn Dirham. Baik. Nah, Ja'ad ibn Dirham inilah yang menjatuhkan pemahaman Jahmiyah sebenarnya. Cuman nisbah kepada Jahmiyah karena apa? Jahm bin Safwan dialah yang mempopulerkan manhaj yang sesat itu. Keyakinan awal mereka dalam kesesatannya, nah, mereka meyakini bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, dan mereka berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Makanya pada masa Khalid Al-Qasri, Ja'ad bin Dirham disembelih di hari Idul Adha. Disembelih di negeri Irak. Ya, pencetus pemahaman ini siapa namanya tadi? Ja'ad ibn Dirham. Dia mati disembelih di Irak oleh Amir Irak yang bernama Khalid Al-Qasri di hari Idul Adha. Beliau mengatakan, ayyuhan nas dhahhu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudhahhin bil Ja'ad ibn Dirham. Wahai manusia, silahkan kalian berkorban. Semoga Allah menerima hewan korban kalian, sembelihan kalian, karena sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Daya. Pantas baginya untuk mendapatkan hukuman mati. Sedangkan Jahm bin Safwan sendiri, dia mati juga dihukum mati, akhwan, dikarenakan pemahamannya yang menyimpang. Asal muasalnya sampai 40 hari tidak sholat karena ragu-ragu, tidak mengetahui Rabbnya, bingung Rabbnya itu siapa, ya kan? Bagaimana bisa beribadah kepada Rabb kalau dia meyakini tidak punya nama, tidak punya apa? Sifat, sesuatu yang tidak ada. Jahmiyah ya'buduna adaman. Jahmiyah itu beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Makanya bingung ini Jahm bin Safwan. 40 hari, 40 malam ragu-ragu, tidak mengenal Rabbnya, tidak sholat. Maka ketika diketahui Jahm bin Safwan mengambil pemahaman Ja'ad ibn Dirham, maka dia pun dihukum mati. Nah, di antara keyakinan pokoknya tadi, yaitu mereka mengingkari semua nama-nama dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang Jahmiyah. Dan para a'imah dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dalam syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah bersepakat tentang kekafiran Jahmiyah. Jadi Jahmiyah firqah yang mencapai tingkat kufur.
Adapun mu'awwilah yuqalu lahum mu'awwilah wa hum fil haqiqah muharrifah. Qad syabahul yahuda fi hadzal janib. Mereka dinamakan mu'awwilah, pada hakikatnya mereka muharrifah. Ya, catatan kaki nomor 1 halaman 28. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, hakikatnya mereka yang muharrifah, kelompok yang mengubah-ubah penunjukan dalil, baik mengubah lafadznya atau mengubah maknanya. Mereka telah menyamai orang-orang Yahudi dari sisi ini. Baik. Nah, kaidah umum dalam membantah mereka bagaimana? Wal qa'idatul 'ammah fi ma naruddu bihi 'alaihim an naqul inna qaulahum khilafu zahirin nusus. Kaidah umum untuk membantah mereka yaitu dengan kita mengatakan inna qaulahum khilafu zahirin nusus. Ya. Ini yang pertama, diingat. Pendapat mereka itu menyelisih zahir nas. Kemudian yang kedua, wa khilafu tariqatis salaf. Mereka menyelisihi jalannya para salaf. Yang keempat, wa laisa alaihi dalilun sahih. Tidak di atas dalil yang sahih. Jadi 3 bantahan umum untuk semua keyakinan batil mu'attilah maupun muharrifah. Yang pertama apa? Pendapat mereka menyelisih zahir nas. Yang kedua, mereka menyelisih jalannya para salaf. Yang ketiga, mereka tidak membangun di atas dalil yang sahih. Wa rubbama yakunu fi ba'di sifati wajhun rabi'un aw akthar, dan terkadang pada sebagian sifat-sifat ada apa? Ada bantahan yang keempat atau bahkan lebih. Masing-masing nanti insyaallah dalam penerapan ya kawan, ketika membahas suatu sifat dari sifat-sifat Allah, ketika kita membantah ahlul batil, kita terapkan kaidah ini. Baik. Jadi intinya apa sekarang? Kaidah umum untuk membantah setiap ahlul bidah dari kalangan mu'attilah, maka kita katakan ini. Bahwasanya pendapat kalian menyelisih zahir nas. Metode kalian menyelisih metode salaf. Dan pendapat kalian itu tidak ada dalil yang sahih padanya. Ingat-ingat ini dulu. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.